Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue bakal ngebahas mobil tentang Honda Civic Estilo. Mobil ini merupakan saudara dari Honda Civic Genio. Namun bedanya, Honda Civic Estilo itu adalah mobil dengan tipe hatchback, sedangkan Honda Genio yaitu mobil dengan tipe sedan. Honda Civic Estilo pertama kali dikeluarkan di Indonesia tahun 92 sampai dengan tahun 95. Dikeluarkan oleh PT Honda Prospect Motor Indonesia. Mobil ini memiliki kapasitas 1600 cc dan cukup digemari di Indonesia. Mengapa? Karena selain bensinnya yang irit, mobil ini begitu kompak dan desainnya sangat timeless sehingga banyak diminati oleh kaum muda-muda di Indonesia. Awal muasal gue ambil mobil ini, sebenarnya ini mobil titipan teman gue guys. Jadi teman gue itu minta dicarikan mobil Honda Civic Estilo. Dan akhirnya gue mencoba browsing melalui sosial media, melalui situs jual beli. Dan akhirnya gue sama teman gue tertarik untuk melihat Honda Estilo yang satu ini guys. Namun karena posisi mobil di Bengkulu, akhirnya gue minta tolong sama temen gue untuk melihat mobil itu secara langsung. Dan gak lama setelah itu, akhirnya temen gue meluncur ke tempat si penjual mobil Estilo ini dan mengirimkan ke gue itu beberapa foto dan video. Setelah itu, gue sama temen gue setuju untuk melanjutkan ke tahap negosiasi. Untuk negosiasi harganya sendiri awalnya itu dibukanya 168 guys. Cuman setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya mobil ini dilepas dengan harga 155 juta. Kenapa gue sama teman gue akhirnya memilih mobil Estilo ini? Ada beberapa pertimbangan guys. Salah satunya adalah pertama, mobilnya itu sudah swap engine guys. Jadi mobilnya itu udah bukan mesin aslinya Estilo lagi, namun sudah swap engine ke D-Series versi VTEC ya, yang udah VTEC, di D-Series VTEC. Kenapa gue sama teman gue tertarik dengan Estilo yang sudah swap engine? Karena menurut gue Estilo itu kan emang auranya sporty balap gitu. Jadi kalau mesinnya masih standar kayaknya kurang afdol gitu. Kedua, alasan gue kenapa milih Estilo ini, karena interiornya itu sudah swap ke versi EG6 ya. Jadi kalau di luar itu Estilo itu namanya kode-kode sasisnya itu EG6. Nah, Estilo versi EG6 atau Estilo versi luar ini kebetulan interiornya itu lebih bagus daripada versi lokal. Jadi perbedaannya adalah ketika jok belakang dilipat itu tuh space-nya itu lebih luas, karena ketika jok belakang dilipat itu jadi kayak lantai gitu, jadi flat gitu, jadi rata. Nah, terus selain itu juga karena jok depan sudah menggunakan Recaro SR3 original. Ya, itu cukup mahal guys. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan gue sama temen gue kenapa gue milih mobil Honda Estilo ini. Dan yang ketiga adalah kaki-kaki yang ada di Honda Estilo ini sudah upgrade guys. Jadi pertama sudah pasang lowering control arm. Terus sudah ada adjustable chamber kit juga. Terus udah ada coilover juga. Terus kaki-kakinya, karet-karetnya udah full polyurethane ya guys. Jadi untuk kaki-kaki sih cukup bagus ya, cukup rigid, cukup bagus. Ya itulah salah satunya juga kenapa gue sama temen gue milih Honda Estilo ini. Dan yang keempat, kenapa gue milih Honda Estilo ini? Karena temen gue itu suka banget sama warna merah guys. Jadi dia suka banget sama warna merah dan emang dia lagi ngincernya kebetulan Honda Estilo warna merah, dan kebetulan dapet lah Honda Estilo ini di Bengkulu ya. Jadi kebetulan dia suka warna merah
Dan setelah teman gue ngeliat kesana pun sebenarnya catnya juga masih bagus guys, jadi catnya masih bagus. Meskipun ada beberapa minus tapi ya masih masih bisa ditolerir lah. Alasan kelima kenapa gue ngambil Honda Estilo ini adalah karena gue diberikan beberapa part tambahan selain yang nempel di mobil. Salah satunya adalah ada kap mesin karbon, spoiler karbon, spion model spoon karbon, sama dengan bagasi karbon. Jadi kita dapat beberapa part karbon. Selain itu kita juga dapat adjustable front fork gitu, sama kita dapat juga strut bar depan belakang juga dapat juga. Dan yang keenam guys, yang tak kalah pentingnya adalah mobil ini taat pajak. Jadi ketika kita membeli sebuah mobil second, tentunya kita harus lihat pajaknya dulu, surat-suratnya. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan kita kena tilang lah, apalah. Jadi kita jalan-jalan kemana-mana kita nggak khawatir bakal ditilang atau segala macam. Dan akhirnya setelah menunggu sekitar 3 hari, akhirnya mobil tersebut dikirim ke Jakarta melalui towing ya. Jadi kenapa gue harus nunggu 3 hari? Karena kita lagi pada saat awal setelah deal itu pembelinya minta waktu untuk mencari towing untuk dikirim ke Jakarta. Jadi towing tersebut akhirnya didapat setelah 3 hari ya. Jadi setelah 3 hari akhirnya dapat towing. Lalu kemudian mobil itu dibawa ke Jakarta. Nah, akhirnya dikirimlah mobil itu ke Jakarta dengan bantuan teman gue yang ada di Bengkulu. Dan ketika mobil sampai di Jakarta, tentunya gue harus ngecek semuanya ya, dari mulai kelistrikan, mesin, kaki-kaki, dan lain-lain. Jadi meskipun teman gue sebelumnya udah lihat ke sana, tapi kan tetap ya kadar tingkat kesempurnaan seseorang itu beda-beda. Jadi pada akhirnya gue sendiri yang harus melihat secara langsung, ngecek apa saja yang kira-kira yang harus dibenarkan, yang harus dibenahi. Jadi ketika mobil sampai itu ternyata banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan guys. Tapi meskipun sebenarnya PR-nya bukan PR yang krusial ya, bukan PR yang sangat berat. Jadi sebenarnya PR-nya kecil-kecil tapi lumayan banyak guys. Nah salah satunya itu adalah ada power window mati, kelistrikan kabin mati, lampu kabin mati, terus lampu-lampu panel AC mati, lampu panel speedometer mati. Lalu juga ada pokoknya central lock sama power window juga mati. Lalu juga untuk di sektor mesinnya itu agak sedikit pincang karena idle up-nya rusak guys. Jadi ketika pakai AC itu RPM ngedrop. Jadi guys kalau kalian mau beli mobil Honda tua nih kayak semacam Estilo, Maestro, Cielo itu rata-rata bermasalah dengan idle up guys. Jadi kalau kita pakai AC RPM drop itu udah pasti idle up-nya bermasalah. Lalu juga setelah itu ada masalah dengan pengereman. Pengeremannya sih nggak masalah, hanya bunyinya yang jadi masalah. Jadi ada suara bunyi keluar ketika kita injak rem. Lalu di kaki-kaki belakang ada sedikit masalah juga, ada sedikit bunyi-bunyi. Selain itu juga ada beberapa part yang kurang. Contohnya adalah karet bagasi guys. Jadi karet bagasi itu gue dapat udah kondisi terpotong. Jadi akhirnya gue dapat karet bagasi yang NOS ya, NOS ori Honda. Dan gue juga dapat karet untuk engsel kap mesin karena waktu gue beli juga udah nggak ada, jadi gue beli itu. Dan ternyata nih mobil setelah gue pakai clearing, setelah gue pakai test ride, ternyata nih mobil boros banget guys. Kenapa boros banget? Karena setelah gue usut itu adalah nih mobil dulunya bekas memakai mesin B series guys. Jadi mobil ini dulunya gue sempat lihat di foto-foto yang punya dulu adalah bekas dipakai untuk drag race. Nah drag race dengan mesin B series. Nah menurut info dari pemilik sebelumnya, ECU yang tertanam di mobil tersebut itu belum dikembalikan ke settingan atau belum disetting dengan mesin yang D series. Jadi masih settingan mesin B series. Jadi oleh karena itu bensinnya boros banget guys. Bensinnya sangat boros, untuk ukuran 1600 cc sangat boros. Jadi di hari terakhir sebelum gue menyerahkan mobil ini ke temen gue, kuncinya itu bermasalah guys. Jadi ternyata kuncinya itu bukan kunci orinya Honda Estilo. Jadi kunci kontaknya itu bukan kunci asli Honda Estilo. Akhirnya gue coba hubungin teman gue itu dia kebetulan importir juga, importir barang-barang JDM ya, barang-barang JDM dari dia biasanya bawa barang dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Nah gue hubungin teman gue, ternyata dia punya segelundung kunci EG6 asli Jepang. Dan akhirnya nggak lama setelah itu gue memutuskan untuk membelinya, dan setelah barang sampai langsung gue pasang di mobil. Dan akhirnya mobil tersebut selesai juga guys. Jadi setelah
memakan waktu kurang lebih 3 minggu mobil tersebut bisa selesai dan semoga hasilnya memuaskan. Jadi setelah mobil selesai, gue langsung coba, gue langsung tes untuk final check sebelum gue kasih ke temen gue, karena gue nggak mau ngecewain temen gue, karena gue mau tuh mobil dalam kondisi bagus, layak pakai, dipakai oleh temen gue. Jadi setelah itu gue cek dulu, gue tes ride dulu, gue cek semua fungsinya, gue cek dulu mesinnya, gue tes jalan, gue tes di dalam kondisi macet, dan akhirnya lolos, dan akhirnya mobil ini udah layak untuk diberikan ke teman gue. Jadi setelah mobil udah selesai, gue nggak nunggu lama karena gue yakin dia juga pengen cepet-cepet make. Jadi gue langsung beresin mobil, gue beresin, gue siapin, langsung gue bawa ke rumah temen gue. Oke guys, segitu aja cerita dari gue. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Rian Sebastian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.